Aku masih kelas 2 SMA. Mumpung masih kelas 2 SMA, aku tidak sia-siakan waktuku karena sebentar lagi aku kelas 3 SMA. Berarti di sekolahan biasanya akan sibuk sekali untuk mempersiapkan kelulusanku dari SMA. Untuk itu setiap liburan di kelas 2 aku selalu gunakan waktuku ini untuk luar kota. Seperti biasanya aku luar kota ini tidak seperti biasanya lazimnya teman-teman semua, tapi aku lebih senang biasanya sendirian. Dan kali ini aku menuju ke Jawa Timur, di mana sekarang adalah aku menuju ke Jawa Tengah, di mana liburku akan segera selesai dan aku harus masuk kembali. Untuk itu aku harus kembali ke tempat asalku di Jawa Tengah. Seperti biasa, ku kendarai motor saat itu yaitu Honda C70, di mana kendaraan ini pada saat itu ya cukup lumayan, walaupun sudah bekas tetapi bisa diajak kemana-mana karena selalu aku rawat dan selalu aku sayangi. Aku sudah berkeliling bahkan sampai Surabaya, dan saat itu kepengen ke Madura, tapi tidak seperti saat ini sudah ada jembatan Suramadu. Saat itu harus naik kapal, namun karena waktu aku harus segera kembali ke kota asalku di Jawa Tengah. Dan saat ini aku sedang menuju ke suatu kota di seputar Trenggalek, di mana saat ini juga sudah menjelang malam. Dan kebetulan juga ketika saat ini pun hujan mendera, bahkan sangat deras sekali. Waduh, aku harus menepi, aku harus ngiup, aku harus istirahat dulu karena hujannya bercampur angin, sehingga tentunya kurang baik untuk perjalanan. Aku juga menjaga keselamatanku. Toh ini pun sudah malam, jadi perlu harus minggir dulu, nanti kalau sudah tidak hujan lagi akan aku lanjutkan. Kuputuskan untuk minggir ke tepi, yaitu ada sebuah rumah, di mana rumah ini aku berhenti di depannya. Dan kebetulan ketika aku berhenti di depannya, seputar halaman, karena rumah ini tidak berpagar, ibu yang mempunyai rumah ini mempersilahkan untuk ke terasnya. Aku dipersilahkan, "Mas, kesini Mas, hujan, sudah istirahat dulu di sini." Demikian kata ibu yang baik ini. Aku pun minggir dan juga segera kusandarkan motorku dan aku menuju ke teras dengan bersalaman dengan ibu yang sudah
tua ini dan baik hati, aku juga mengucapkan terima kasih dan aku tunggu di teras rumahnya. Sebentar itu ibu itu kembali ke dalam. Disilahkan loh mas, di sini dulu, hujannya deras sekali ini, bahkan ada petir. Ya bu, terima kasih, demikian kataku. Baik sekali ibu ini, sudah sepuh tapi masih kelihatan segar bugar, walaupun kelihatan di usianya sudah sepuh. Kutunggu di teras rumah ibu ini, aku kembali melihat di luar sudah menjelang malam, jadi sangat gelap karena jalan ini sudah keluar dari area kota. Namun di rumah di sini juga banyak beberapa, dan terlihat rumah yang ibu punyai ini terlihat sangat bersih. Ibu itu keluar dari dalam rumah dan membawakan aku secangkir kopi. Ini mas, sambil minum kopi biar tidak kedinginan, demikian kata beliau. Aku pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih bu, nggak usah repot-repot bu, nggak apa-apa mas, sudah tunggu sampai hujannya reda, demikian kata ibu tersebut. Kutunggu dan ibu ini duduk di beberapa kursi di sebelahku. Dan mau kemana mas, kata ibu tersebut. Aku ceritakan bahwa aku akan pulang ke rumah di Jawa Tengah habis tulan-tulan, demikian aku ceritakan. Oh ya, ini sudah malam loh mas, kelihatannya hujannya kok tidak segera reda. Ibu khawatir kalau melewati menuju ke Ponorogo, karena jalan ini dari Trenggalek menuju ke Ponorogo itu melewati pegunungan, di mana di situ sepi, dan kala itu ada tersiar berita bahwa daerah itu rawan, sering terjadi begal. Untuk itu ibu itu menawarkan, sudah mas tidur di sini saja, tidak apa-apa, ibu masih mempunyai satu kamar kosong. Demikian ibu baik hati itu menawarkan kepadaku. Memang untuk menuju ke Jawa Tengah di mana aku tinggal, aku harus melewati pegunungan itu untuk menuju ke Ponorogo, dan selanjutnya aku lanjutkan menuju ke perbatasan dan sampai ke Jawa Tengah di kota aku tinggal. Aku pun tidak sembari terus mengiyakan, karena aku pikir kalau memang masih bisa tidak hujan pun aku masih berani. Namun ibu itu mengkhawatirkanku, sudah menginap di sini saja, demikian kata ibu yang baik ini. Untuk itu aku pikir-pikir, ya demikian ya, lebih baik istirahat daripada nanti juga tadi infonya beritanya daerah itu rawan. Lebih baik safety, menjaga keselamatan. Untuk itu aku mengiyakan dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu telah percaya pada kami untuk menginap di sini. Mohon maaf, saya juga terima kasih sekali ini Bu, saya akan menginap. Iya Mas, ayo ke sana. Ini tadi kan belum sholat maghrib, ayo sholat maghrib. Itu ada tempat sholat di rumah ibu di dalam. Demikian ibu itu mempersilahkan. Baik Bu, terima kasih. Selesai sholat pun aku dipersilahkan ibu tersebut untuk mandi, dan selanjutnya setelah mandi ternyata sudah tersedia makan malam di meja makan yang ibu punya. Aku pun dipersilahkan untuk makan, dan nanti setelah sholat isya langsung istirahat saja Mas, biar besoknya fresh, kata ibu yang baik ini.
Baik Bu, terima kasih atas kebaikan Ibu. Semoga Allah membalasnya ya Bu. Enggak apa-apa Mas, sudah dianggap saja seperti rumah sendiri. Ibu juga sendirian di sini. Jadi malah seperti ada yang menjaga. Demikian sepertinya Ibu itu bercanda. Namun demikian aku akhirnya juga, ya Bu, semoga terus aman berada di sini ya Bu. Walaupun Ibu sendirian. Iya Mas, terima kasih. Malam semakin larut dan selesai sholat isya, aku pun juga tadi sudah sangat kecapean dan akhirnya aku dipersilahkan ibu tersebut untuk ke kamar. Ketika aku masuk kamar, ada sebuah gelas minum berisi teh yang ada di kasur tersebut. Ibu itu langsung menyusulnya. Oh ya Mas, ambilnya lupa aku, demikian kata ibunya. Aku juga heran loh, kok ada air teh di kasur tempat ini ya. Namun itu berlalu begitu saja, mungkin ibu itu lupa. Kamarnya lazimnya seperti anak-anak SMA. Namun demikian terlihat sekali bahwa kamar ini sepertinya kamar seorang cewek atau gadis ya. Tak lihat dari pernik-perniknya kamar tersebut, namun ditata rapi sekali, banyak sekali bantal dan juga guling-guling yang ada di tempat tidur tersebut. Aku pun tidak mengubahnya. Aku ada di sebelah sisinya aja untuk aku berbaring. Memang terasa begitu capek sepertinya dan aku segera terlelap tidur. Namun menjelang beberapa saat ke depan di mana hari sudah mulai malam, aku terbangun, di mana seperti ada yang membangunkanku. Kubuka mataku dan di situ ada cewek sebayaku yang berdiri sangat cantik sekali. Aku kaget dan aku terbangun dan aku duduk di tempat tidur. Iya Mbak, saya katakan. Nama siapa? Lina Mas. Aku tadi dipersilakan ibu untuk tidur di sini. Dijawab, tidak apa-apa Mas, sudah tidur di situ saja. Demikian katanya. Sudah duduk dulu di situ, kita ngobrol-ngobrol, kata si Lina itu. Dan si Lina itu duduk di kursi yang tersedia. Di situ ada satu bangku yang tersedia dan dia duduk. Aku masih berpikir, siapa si Lina ini ya, batinku, kok tahu-tahu sudah ada di kamar. Demikian batinku. Oh iya, aku belum memperkenalkan diri. Kenalkan Lina, aku Agus. Demikian aku mengatakan ke Lina dan kusodorkan tanganku, akhirnya berjabat tangan. Ya Mas Agus, kita berkenalan. Terima kasih. Demikian katanya, dan tangan ini pun kulepas. Terlihat sekali Lina ini sangat cantik, Mbak Lady Diana, yaitu dimana saat itu wajahnya sangat terkenal dan memang mirip-mirip dengan Lady D. Kulitnya halus putih dan begitu cantiknya. Aku masih terheran-heran kok berada di kamar. Apa tidak dilarang oleh ibunya, seandainya itu ibunya dan ini anak dari ibu yang baik tersebut. Kok langsung ada di dalam? Aku masih berpikir demikian. Namun nggak apa-apa, toh ini masih di dalam rumah. Dan itu pun juga aku juga berada di rumah orang lain, sehingga mungkin juga ibu tersebut barangkali juga belum tidur, juga ada di seputaran di luar di ruangan. Untuk itu aku ngobrol. Kutanyakan ke Lina ini, kamu kelas berapa Lina? Dia menjawab kelas 1 SMA.
berarti adik kelasku kalau umpamanya diukur aku kelas 2 SMA. Oh ya, sekolahnya di mana? Ya di Trenggalek sini mas, kata si Lina. Wah, sekolahnya dapat di mana? Ya mas, sekolah di seputar sini, tidak jauh kok mas, katanya. Dan akhirnya ngobrol-ngobrolnya seperti biasanya ketika seorang cowok ketemu dengan cewek, akhirnya ngobrol ke sana kemari, dan juga akhirnya sepertinya aku apa ketemu dengan pasanganku ya, demikian kataku. GR nih aku, karena memang aku jomblo. Dan aku pun juga menanyakan ke si Lina, apakah kamu sudah punya pacar Lina? Dia katakan belum. Waduh, bejo kemayangan nih saya, pikirku. Aduh, jauh ya dari Jawa Tengah ya, ini Trenggalek. Namun nggak masalah batinku. Dan pembicaraan pun akhirnya bercerita ke sana kemari, dan suatu saat ku beranikan aku untuk menanyakan ke Lina tersebut. Lina, maaf ya, walaupun pertama kali kita bertemu, namun kan jarak rumahku dengan sini jauh. Aku masih juga jomblo dan aku juga kepengen punya pacar. Untuk itu, apakah kamu mau kalau ku jadikan pacar? Demikian ku beranikan aku. Batinku adalah bejo ra bejo, ya muga-muga bejo, demikian batinku. Akhirnya aku sampaikan walaupun sedikit menggigil, tangan dan kakiku pun sedikit gemetar ndredeg, namun ku beranikan. Akhirnya dijawab sama si Lina dengan senyum dan sembari agak malu-malu. Ya nggak apa-apa mas, aku juga seneng melihat kamu baik sekali. Kamu terlihat sekali baik. Aku tadi melihatmu dari jauh. Kamu juga sholat, kamu juga makan, kamu juga sepertinya sudah akrab dengan ibuku. Jadinya aku juga menilai bahwa kamu orang baik mas Agus. Dia langsung memanggilku mas. Aduh, GR nih aku, sudah dipanggil mas. Wek. Ya, akhirnya hatiku pun berbunga-bunga. Mungkin juga Selina, namun karena juga baru awal kita hanya berbincang-bincang saja. Ya udah, Lina, berarti mulai saat ini kita pacaran. Langsung aku julurkan tanganku untuk sepakat, dan Selina juga sepakat. Begitu berbunga-bunganya aku, aduh ternyata ini adalah rezekiku. Disinilah ya, apakah memang jodohku, kataku. Tiba-tiba dari sayap kejauhan terdengar adzan subuh. Adzan subuh yang menggema, dan akhirnya kulihat Lina yang sedang diduduk. Sudah mas ya, aku tak pamit dulu, ini sudah subuh. Namun seketika ketika kondisinya Lina duduk itu tahu-tahu menghilang. Aduh, aku kaget aku. Namun ku jaga diriku seperti selalu bapakku bilang, kamu harus tenang menghadapi hal-hal sesuatu. Maka ku pejamkan mata, ku ambil napas panjang, ku tarik, ku tahan, dan ku lepas pelan-pelan. Oh, ya, aku tahu. Sekarang aku baru sadar. Oke lah kalau demikian. Ku tenangkan, aku sudah tenang, dan akhirnya aku keluar menuju ke tempat wudhu. Sambil aku berpikir, berarti ibundanya selalu tetap menyiapkan teh di kamar ini tadi ya. Iya. Aku bisa memakluminya itu.
aku laksanakan sholat subuh. Seusai sholat subuh, aku bergegas mandi karena aku akan segera pamit ke ibu yang baik hati ini untuk melanjutkan perjalananku. Seusai mandi, ternyata aku sudah disediakan oleh ibu ini sarapan beserta minuman panas di meja. Ayo mas, dimakan dan diminum biar kuat, nanti kalau di perjalanan biar tidak lapar, biar bisa berjalan dengan tenang, kata ibu tersebut. Iya Bu, terima kasih sekali. Dan aku pun segera menuju tempat meja makan, disusul sama ibu yang baik tadi. Aku ditemani dengan duduk di depan kursi yang ada di depanku. Nggak apa-apa mas ya, aku di sini. Sepertinya aku melihat anakku sendiri, kata beliau. Nggak apa-apa Bu, demikian kataku. Sembari bercerita, aku sudah sadar bahwa tadi aku ketemu dengan Lina. Dan siapakah si Lina? Untuk itu, biar ibu itu tidak kaget, aku tidak bercerita tentang kejadian tadi malam hingga pagi. Aku hanya bertanya, Ibu, putranya di mana? Bu, putra-putrinya di mana? Demikian kuberanikan untuk bertanya. Ibu tersebut tertunduk, kelihatan sedih. Dan aku mohon maaf Bu, kok menjadikan ibu sedih sepertinya? Enggak mas, aku hanya teringat aku mempunyai seorang anak. Memang aku agak terlambat mempunyai anak karena usia pernikahan yang sudah agak terlambat. Aku mempunyai anak sematawayang, cewek mas, bernama Lina. Das, aku sedikit ternyak, tapi aku tetap menjaga biar ibu ini sepertinya tidak tahu. Anak tersebut baik mas, putriku, namun karena sakit akhirnya meninggal dunia. Ya belum lama mas, itu kata ibu tersebut. Oh demikian ya Bu. Ya Bu, semoga arwah Lina diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan surga, tempat yang terbaik di sana ya Bu. Amin, kataku. Amin. Demikian. Oh iya Bu, makamnya di mana Bu? Aku menanyakan demikian. Tidak jauh mas, dekat jalan kaki, hanya sebentar saja. Di seputar sebelah sana. Baik Bu, bolehkah kalau aku mendoakan di makam? Oh iya mas, monggo, kata ibu tersebut. Aku juga selalu aku tengok makam anakku, kata ibu tersebut. Oh iya Bu, ayo mas, sekarang saja kita ke sana. Demikian kata ibu tersebut. Baik Bu, akhirnya menuju ke makam Lina. Ada seonggok tanah yang memang belum lama terlihat sekali, dan payung pun yang ada di situ sudah mulai rapuh kertasnya dan juga bambunya, berarti menandakan bahwa makam ini belum lama. Aku beserta ibunya Lina, ibu yang baik hati ini, berdoa bersama-sama, dan kudoakan dengan tulus kepada arwah
Lina ini yang tadi aku sempat ketemu. Tentunya demikian apa yang dikatakan ibu tersebut, tentunya wajahnya ya apa yang aku lihat. Kudoakan semoga arwah Lina diterima Allah SWT, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Sungguh Lina adalah tentunya anak yang baik dan masih juga tentunya sayang terus dengan ibundanya. Terlihat ibu ini menunduk dan akhirnya kujulurkan tanganku memegang ibu tersebut dan secara pelan-pelan kuajak untuk pulang kembali ke rumah. Mengingat peristiwa ini, aku tetap merinding. Sampai jumpa lagi dengan Mas Horizon de Costa. Selamat malam, salam hororisasi.